Selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai permutasi dan kombinasi. Oke, yang pertama kita akan masuk ke materi permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian unsur suatu himpunan dengan memperhatikan urutan unsur tersebut. Misalkan di sini ada unsur A, B, dan juga ada BA. Kalau di permutasi ini AB dan BA ini memiliki arti yang beda. Jadi bisa dihitung 1 dan 2. Kita berikan contoh nih ya, contoh. Oke, dari 3 huruf A, B, dan C akan disusun 2 huruf yang berbeda. Nah, di sini kan susunan 2 huruf dari 3 huruf ini A, B, dan C. Jadi kan susunan 2 huruf kan ada A, B, A, C, B, A, B, C, C, A, dan C, B. Jadi sehingga terdapat ada 6 cara menyusun 2 huruf dari huruf A, B, dan C. Ini contoh permutasi. Nah, di permutasi ini kita akan mempelajari yang pertama ada permutasi NPR, atau bisa sering dibaca permutasi unsur R, permutasi R unsur dari N unsur. Ini dan rumus permutasi NPR adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Oke, ini rumus permutasinya ya. Agar adik-adik lebih mengerti, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan banyak susunan panitia yang berbeda yang terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara dari 10 orang calon. Oke, tadi kan ada kita akan memilih ketua, wakil, dan bendahara. Jadi R-nya itu adalah ketua, wakil, dan bendahara. Jadi ada 3 unsur. Dan N itulah seluruh calon yang akan dibentuk panitia yang berbeda. Ada N-nya kan ada 10 calon kan. Di N-nya sama 10. Jadi kita gunakan rumus permutasi unsur R terhadap permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, di contoh soal kan N-nya itu ada 10. Kita tulis 10 faktorial per N-nya 10, R-nya 3. Sehingga didapat 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 faktorial. Nah, di sini kita ulang kembali ke materi notasi faktorial, dimana 10 faktorial artinya 10 dikali 9 dikali 8 kali 7, stop sampai 7 faktorial. Kenapa di stop sampai 7 faktorial? Karena nanti kita akan coret, kita akan sama-sama bagi 7 faktorialnya. Nah,
Kita coret-coret, jadi sisanya 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 cara. Oke, yuk. Itu adik-adik gimana? Kalau sudah ngerti, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita ada mengenal permutasi dengan unsur yang sama. Unsur yang sama. Nah, kalau di sini rumusnya sama dengan n faktorial per R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali sampai dengan Rn faktorial. Ini adalah rumus permutasi dengan unsur yang sama. Langsung kita ke contoh ya, bagi adik-adik tambah mengerti ya. Contoh. Nah, sini tentukan banyaknya susunan huruf yang berbeda dari huruf-huruf pada kata matematika. Matematika. Nah, dari kata matematika ini kan terdiri dari berapa huruf? Matematika ada terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terdapat 10 huruf. Nah, kita sekarang cari huruf-huruf apa saja yang memiliki huruf yang sama. Misalkan M. Sini ada huruf M. Huruf M di dalam matematika ada berapa? Ada 1, 2. Lalu ada huruf apa lagi yang sama di dalam kalimat matematika? Ada A, huruf A. Ada 1, 2, 3. Ada 3 huruf. Lalu ada huruf T. Huruf T ada 2 huruf. Selain itu, kira-kira ada lagi nggak huruf yang sama di dalam kalimat matematika? Kalau nggak ada, cukup sampai sini. Jadi, kita gunakan caranya. NPR sama dengan N faktorial per, karena R di sini ada 1, 2, 3, jadinya R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial. N faktorial adalah total semua huruf dalam matematika. Matematika kan ada 10 huruf, jadi 10 faktorial. R1 kita misalkan M-nya. Huruf M ada 2, jadi 2 faktorial dikali huruf A ada 3 faktorial jadinya. Huruf T ada 2 faktorial. Sama caranya 10 faktorial. 10 faktorial artinya 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita stop sampai 3 faktorial karena di sini ada 3 faktorial. Per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial artinya berapa? 2 faktorial artinya 2 dikali 1. Sehingga 2 faktorial itu artinya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita bisa coret sama 4-nya. Jadi hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Sama dengan, kalian cari hasilnya ya. Oke, selanjutnya ada namanya permutasi siklis. Permutasi siklis. Untuk permutasi siklis ini susunannya seperti siklus itu, seperti berupa lingkaran gitu loh, tanpa awal dan tanpa ujung. Kalau permutasi siklis itu rumusnya permutasi siklis N-1 faktorial.
Ini rumus permutasi siklis. Untuk contohnya langsung kita masuk contoh. Nah, contohnya ada ayah, ibu, kakak, dan adik akan duduk melingkar. Melingkar di meja makan. Tentukan banyaknya cara dari 4 orang yang akan duduk mengelilingi meja. Jadi kan ada N-nya kan ada 4 orang, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi tinggal kalian masukkan rumus permutasi siklis sama dengan N-nya kita ganti sama 4 kurang 1 faktorial. 4 kurang 1, 3 faktorial. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 ada 6. Ada 6 cara. Kalau kalian ingin bertanya, untuk permutasi siklis itu ada kata kunci dalam soalnya. Kata kuncinya tuh kalau sudah ada kata melingkar, artinya kalian menggunakan permutasi siklis. Kayak tadi, ayah, ibu, kakak, dan adik akan duduk melingkar. Nah, ada kata kunci melingkar, jadi kalian tinggal gunakan permutasi siklis. Oke, untuk materi permutasi siklis sampai di sini dulu ya, adik-adik. Untuk jika kalian masih bingung, kalian masih ada pertanyaan, kalian search di Google bagaimana sih permutasi siklis itu, gitu loh ya. Karena kita akan lanjutkan ke materi terakhir. Di sini ada kombinasi. Oke, kombinasi. Kita akan belajar kombinasi. Kombinasi itu apa? Kombinasi kebalikan dari permutasi. Kalau di permutasi kita perhatikan urutannya. Kalau di kombinasi kita tidak memperhatikan urutannya. Misalkan tadi kan ada AB, ada BA. Nah, AB dan BA ini diartikan sama, jadi dihitung satu cara dia. Gitu. Misalkan contohnya tadi dari 3 huruf A, B, dan C akan disusun 2 huruf yang berbeda. Nah, kalau di permutasi 2 huruf itu kan ada AB, BA, AC, CA, BC, sama CB. Kalau di kombinasi AB sama BA itu dihitung satu, jadi kita coret 1. AC, CA sama, kita coret 1. BC, CB artinya sama juga, kita coret 1. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 cara. Itu perbedaannya kalau di permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi kita memperhatikan urutan. Jika di kombinasi kita tidak memperhatikan urutan. Nah, kombinasi itu memiliki rumus NCR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Ini rumus kombinasi. Agar kalian mengerti, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh soal tentukan banyaknya tim bola voli yang berbeda yang dapat terbentuk dari 10 orang. Nah, di dalam satu tim voli kan terdapat 6 orang kan. Jadi R-nya ada 6 orang. N-nya tadi soalnya terbentuk dari 10 orang. Nah, kita masukkan ke rumusnya. N-nya kita ganti 10 C 6 sama dengan N-nya kita ganti dengan 10 faktorial per 10 dikurang 6 faktorial dikali R-nya 6 faktorial. 10 faktorial artinya 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali, karena di sini ada 6 berarti cukup sampai 6 faktorial aja kita tulis. 10 kurang 6 4 faktorial dikali tulis tetap 6 faktorial.
di bawah ada 6 faktorial, di atas 6 faktorial. Jadi kita bisa sama-sama dibagi, coret-coret. Jadi sisanya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 4 faktorial. Artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita bisa sederhanakan. 4 sama 8, 2, 3 sama 9, 3, 2 sama 2 coret. Jadi tinggal ada 10 kali 7. Jadi ada 70 cara. Oke, supaya adik-adik tambah mengerti, kita masuk ke contoh kedua lagi ya. Oke adik-adik, agar kalian lebih mengerti mengenai kombinasi, kakak akan beri contoh soal lagi satu ya. Di sini ada contoh soal. Pada sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 3 putih, dan 2 biru. Akan diambil 5 bola sekaligus. Tentukan kemungkinan terambilnya 2 bola merah, 2 putih, dan 1 biru. Oke, kita buat. Diketahui N bola merah sama dengan 3, N putih sama dengan 3, N biru sama dengan 2. Yang ditanya, berapa cara kemungkinan pengambilan 2 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola biru? Berapa cara? Caranya gampang aja dek. Kita cari dulu kemungkinan terambilnya bola merah. Berarti kan ada banyak cara pengambilan bola merah. Sama dengan pakai rumus kombinasi. Jadi kan N nya berapa? N bola merah ada 3 faktorial per N kurang N, N kurang R. N nya kan ada 3 dikurang R nya 2 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial kali 2 faktorial. Coret 2, 1. Jadi sisanya ada 3 cara. Yang kedua, kita cari banyak cara. Cara pengambilan bola biru. Bola biru kan ada 2. Jadi 2 faktorial per 2 dikurang, kita akan ngambil 1 bola biru. Jadi R nya adalah 1 faktorial kali 1 faktorial. 2 faktorial artinya 2 kali 1 per 1 faktorial kali 1 faktorial. 1 faktorial artinya 1. Jadinya 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Jadi ada 2 cara. Dan terakhir kita cari banyak cara bola putih. Untuk N bola putih ada 3 bola kan. Jadi tulis 3 faktorial per N nya tetap 3 dikurangi bola putih, kita akan ambil 2 kan. Jadinya 3 dikurangi 2 dikali 2 faktorial. 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 faktorial kali 2 faktorial. Coret. Jadinya ada 3 cara. Belum sampai sana selesai adik-adik ya. Di sini baca lagi yang ditanya. Tentukan kemungkinan terambilnya 2 bola merah, 2 putih, dan 1 biru. Kalau di kaidah pencacahan kan ada tuh kalimat, kalau kita ketemu kalimat dan, artinya kita gunakan kaidah perkalian. Jadi tinggal kalian kalikan banyak cara pengambilan bola merah dikali banyak cara pengambilan bola biru dikali banyak cara pengambilan bola putih. Jadi hasilnya
banyak cara pengambilan bola merah, ada 3 cara. Jadi 3 dikali 2 kali 3, jadi hasilnya ada 18 cara. Oke adik-adik, untuk materi permutasi dan kombinasi sampai di sini saja ya. Kalau kalian masih kurang mengerti, kalian bisa cari contoh soal di Google. Karena kalau kalian belajar matematika, kalian harus mencoba banyak contoh soal agar kalian mengerti. Kalau kalian cuma hanya membaca, kalian tidak akan mengerti. Kalian harus mencatat, mencoba, karena itu akan membuat kalian lebih mengerti. Oke, selamat belajar ya adik-adik.